Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardianur dengan NIM C1D12301. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Strategic Management and Business Valuation yang berisi dilema diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Dan langsung masuk ke soal pertama. Di soal pertama, itu terdapat analisis situasi strategis PT Teknojaya Abadi, Abadi Jaya Mandiri, yaitu analisis SWOT. Dari strengths atau kekuatan, ini pengalaman 15 tahun di industri software keuangan. Lalu, produk Funtrack unggul dan dipercaya pasar, layanan purna jual yang baik, dan posisi kas yang kuat. Untuk weakness atau kelemahan, ketergantungan pada satu produk 80% pendapatan dari Funtrack, kurangnya inovasi dan diversifikasi produk, dan tidak ada arah investasi yang jelas. Untuk opportunities atau peluang, itu permintaan tinggi atas keamanan cyber di sektor keuangan, lalu pertumbuhan sektor retail digital dan kebutuhan data analitik, dan tren positif energi terbarukan. Untuk di threats atau ancaman, ini pasar software keuangan jenuh. Lalu persaingan dari pemain baru yang lebih inovatif dan resiko regulasi dan disrupsi teknologi. Yang kedua ada evaluasi opsi strategi diversifikasi. Yang pertama itu analitik data untuk retail atau diversifikasi terkait. Untuk untuk plusnya masih di bidang teknologi bisa manfaatkan keahlian. Untuk minusnya butuh pemahaman baru soal sektor retail untuk persaingan ketat. Yang kedua, energi terbarukan atau diversifikasi tidak terkait. Untuk plusnya, potensi pertumbuhan jangka panjang dan tren global. Dan untuk minusnya, tidak ada pengalaman di bidang ini. Lalu, resikonya tinggi. Yang ketiga, solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Untuk plusnya, masih dalam sektor yang dikuasai, bisa manfaatkan basis klien Funtrack. Dan untuk minusnya, itu persaingan global dan butuh SDM dan R&D khusus. Yang ketiga, ada rekomendasi strategi diversifikasi. Untuk rekomendasinya itu terdapat di opsi ketiga, yaitu pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Alasannya, karena sumber daya dan kompetensi inti itu PT Tekno Abadi Jaya Mandiri sudah memiliki tim pengembang software, jaringan klien di sektor keuangan, dan eh, ini pengalaman memahami regulasi industri keuangan. Lalu ada potensi pasar. Keamanan cyber adalah kebutuhan kritikal dan terus berkembang, terutama dengan meningkatnya serangan cyber dan regulasi ketat di sektor perbankan. Lalu resiko lebih rendah. Dibanding masuk ke sektor baru seperti energi, opsi ini lebih aman karena masih dalam sektor yang dikuasai dan cross-selling dan sinergi. Ini produk baru ini bisa dijual ke basis klien Funtrack yang sudah ada. Masuk ke soal 4, langkah-langkah implementasi utama, yaitu pada nomor satu, riset kebutuhan keamanan cyber sektor keuangan. Yang kedua, bentuk tim keamanan TI dan rekrut pakar. Yang ketiga, kembangkan versi awal produk MVP dan uji coba ke klien lama. Yang keempat, integrasikan fitur keamanan ke Funtrack. Dan yang kelima, lakukan promosi edukatif dan pendekatan langsung ke klien. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soal 5, ada potensi tantangan dan mitigasi resiko. Untuk tantangan yang pertama, kurangnya keahlian di keamanan cyber. Untuk mitigasinya, rekrut SDM baru dan bangun kemitraan strategis dengan perusahaan konsultan TI atau penyedia solusi cyber. Untuk tantangan kedua, itu persaingan dengan pemain global.
Mitigasinya fokus pada kebutuhan lokal, jalin relasi dengan regulator OJK, dan gunakan pendekatan layan personal seperti yang sudah diterapkan di Funtrack. Untuk tantangan ketiga, reputasi produk baru yang belum teruji. Mitigasinya gunakan klien lama untuk uji coba produk dan kumpulkan testimoni awal sebagai bukti kredibilitas. Dan untuk tantangan yang keempat, itu perubahan teknologi cepat di dunia cyber. Mitigasinya bangun sistem pembaruan berkelanjutan atau continuous update dan pertahankan tim R&D yang adaptif. Baik, sekian sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.